Hai hai hai, Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Salwa dan saya Zaki. di For Me and You dari kami sepenuh hati. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia for listener. Widih, nggak kerasa ya, udah 76 tahun nih bangsa kita terbebas dari belenggu penjajahan. Bener banget tuh. Dan tentunya di masa sekarang ini, walaupun lagi pandemi kayak gini nih, kita tuh harus selalu bersemangat dan menjaga rasa nasionalisme kita. Mantap gak tuh? Mantep banget dong. Setuju banget sih. Masih di suasana ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, kita tuh nggak boleh lupa sama perjuangan para pahlawan kita di zaman dulu yang sudah memerdekakan Indonesia kita tercinta. Setuju banget, Sawa. Oh iya, ngomongin tentang 17-an ya, di lingkungan rumah kamu sebelum pandemi nih, biasanya pas hari kemerdekaan itu suasananya gimana sih? Seru gak? Ih, seru banget di lingkungan rumahku tuh ya. Kalau mau 17-an itu, sebelum hari H 17-an itu, kita tuh gotong royong, pasangin bendera merah putih yang kecil-kecil, terus dijadi satu sama benang, terus dipasang tuh di ujung-ujung, terus disangkutin ke tiang-tiang kayak gitu. Wah, aku juga pernah tuh ngebuat bendera yang panjang kayak gitu dan emang butuh kesabaran yang ekstra banget sih buat nyambungin benderanya satu sama lain. Iya, bener banget. Emang harus ekstra sabar. Kalau di daerah kamu gimana, Jaki? Seru gak 17-annya? Aduh, jangan ditanya deh. Udah pasti meriah banget. Biasanya setelah hari kemerdekaan itu ada malam puncak 17-an dan disediain panggung yang gede banget. Letaknya itu di jalan raya. Biasanya nih ya, aku itu kebagian buat ngisi acara untuk baca puisi di panggung yang segede itu dan dilihatin sama banyak orang. Kebayang gak sih nervousnya itu kayak gimana? Keren banget. Kalau aku jadi kamu kayaknya bakalan sama deh, nervous juga, tapi ya kayak kita harus bawa santai aja gitu. Betul. Ngomong-ngomong ya Jaki, aku ada video flashback mengenai suasana 17-an sebelum pandemi nih. Mau lihat gak? Wah, mana-mana. Mau lihat dong. Upacara ini juga diikuti secara daring oleh sebagian tenaga kesehatan yang sedang melakukan isolasi. Selain untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, upacara bendera ini Wah, keren banget video flashbacknya ya, Salwa. Jadi Iya. kangen gak sih sama masa-masa sebelum pandemi? Di mana waktu itu kita bisa ngerayain secara seru bareng warga setempat di lingkungan rumah kita masing-masing. Kangen banget sih, karena waktu sebelum pandemi ini nih Jaki nih, aku tuh di rumah setiap 17-an itu tuh selalu ada lomba, dan aku tuh selalu jadi panitia, tapi panitianya itu wajib ikut lomba. Jadi kayak double seru nggak sih waktu 17-an sebelum pandemi itu? Setuju banget sih. Sekarang emang udah gak bisa lagi kayak gitu ya. Mungkin kita ya. Tapi ya, walaupun pandemi kayak gini, menurutku kita masih bisa kok merayakan kemerdekaan dengan cara kumpul bareng keluarga ataupun bikin games yang seru di rumah masing-masing. Dan hadiahnya itu bisa kita bagiin ke saudara-saudara kita. Bener banget. Ya, tapi kita tuh harus tetap melaksanakan protokol kesehatan for listener. Jangan lupa prokes 5M-nya tetap dijaga ya for listener. Betul banget. Ngomong-ngomong nih Zak, OSIS SMA Negeri 4 Jakarta itu nggak pernah mati gaya loh kalau bikin salah acara gitu. Karena bener-bener waktu hari Senin kemarin itu tanggal 16, kamu masih ingat gak sih? Kita tuh bikin perayaan 17-an secara online via Zoom loh, dengan temanya itu pandemi perjuangan kemerdekaan masa kini. Betul banget. Dan serius deh, acaranya itu heboh banget. Bayangin aja ya, kita
ngumpul secara virtual lewat Zoom, dan pesertanya itu hampir mencapai 550 partisipan. Wow, itu heboh banget emang. Dan kegiatannya itu ada senam bersama yang dibawain oleh Bu Fitri, Pak Ramadan, iya gak sih? Terus kita nonton video. Videonya itu ada tentang video kisah sebelum kemerdekaan, terus tentang prestasi anak bangsa di kancah internasional, terus kita nonton kamu lagi baca puisi, sumpah itu keren banget. Itu sangat menghayati banget sih. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu menang gak nih waktu senam? Sangat sayangkan banget, aku nggak menang. Padahal tuh aku kayak, ya udah aku menang, tapi emang mungkin karena heboh kali ya. Dan masih banyak yang heboh-heboh lainnya. Tapi kamu masih ingat gak sih di akhir acara tuh kita ada kuis, dan yang menang kuis bakal ada hadiahnya gitu dari dari panitianya gitu. Iya, ingat banget. Dan saya juga belum bisa memenangkan kuis itu. Mungkin di kita tahun depan. Ya. Oke. By the way, kamu punya nggak sih video penampilan saat acara kemarin itu? Karena itu kan heboh banget ya. Dan aku tuh pengen lihat lagi, pengen kayak lihat gitu, apa benar gitu. Aku ikutan senam. Aku juga mau lihat yang heboh-heboh itu loh, yang senamnya paling heboh gitu. Tenang aja, tenang. Aku tuh ada video yang menampilkan keseruan saat acara tersebut berlangsung. Coba aku mau lihat dong. Ini dia videonya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Kita akan merencanakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tunggu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi juara adalah cita-citaku. Tapi yang kucita-citakan bukanlah sebatas sorakan dan tepuk tangan. Walau zaman kini telah berubah, jangan sampai nilai kita pun berubah. Mulai kekinian. Gimana caranya for listener dan Salwa? Seru banget dong. Semoga di tahun depan kita udah bisa kumpul tatap muka dan melaksanakan perayaan kemerdekaan yang ke-77 secara meriah di sekolah SMA Negeri 4 Jakarta. Amin. Semoga ya kita tahun depan bisa memeriahkan acara 17-an secara offline nih Zaki di sekolah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang keren loh. Ada Pak Ramadan selaku Ketua Pelaksana Perayaan acara kemarin, dan Madam Ani sebagai salah satu staf kesiswaan dan merangkap sebagai pembina OSIS. Wah iya, selamat datang Pak Ramadan dan juga selamat datang untuk Madam Ani. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di program acara For Me and You dari IBS. Halo. Halo, Ya, Halo. bonjour. Wah, pas banget nih, mumpung ada Pak Ramadan dan Madam Ani, kami bisa tanya-tanya lebih lanjut mengenai perayaan kemerdekaan yang sudah dilaksanakan kemarin ya, Bapak Ibu. Oke, Salwa, silahkan. Baik, pertama-tama saya mau tanya dulu nih ke Madam Ani. Halo Madam Ani.
Halo Zaki. Madam Ani, menurut pandangan dari Madam Ani, apa sih makna kemerdekaan pada masa kini? Menurut Madam, makna kemerdekaan itu adalah kemampuan untuk berbuat. Ya, kemampuan untuk berbuat dalam artian seperti ini. Jadi kita mampu berbuat untuk melakukan yang terbaik. Ya, contoh misalnya waktu kita nonton tuh, kan ada filmnya kemarin ya, pemuda-pemuda di mana yang menamakan dirinya pemuda kebagusan begitu ya. Dia punya tekad untuk melakukan yang terbaik. Jadi tekad mau merdeka, mau berjuang memberikan terbaik kepada negara, ya kan? Jadi supaya negara ini negara Indonesia ini tidak dianggap remeh gitu ya. Kita punya kekuatan, ya kan? Kekuatan untuk enggak ini loh, enggak embel-embel kita di kemerdekaan ini kita enggak embel-embel, benar-benar memang kita berjuang. Kan rencananya kita mau dikasih kemerdekaan ya. Kalau nggak salah tanggal 24 Agustus sama Jepang. Tapi kita enggak gitu, kita enggak mau, kita harus berjuang sendiri, ya. Nah, seperti itulah maknanya menurut Madam, ya kan? Kemampuan untuk memberikan yang terbaik. Itu Baik, Jaki. Oke, Madam. Selanjutnya di pertanyaan yang kedua nih, Madam. Ya. Kita kan udah melewati 2 tahun kemerdekaan dalam kondisi pandemi seperti ini ya, Madam ya. Menurut Madam kesannya itu kayak gimana sih, Madam? Kesannya itu kita kayak perang gitu loh. Kan ini kita lagi pandemi. Anggap saja kita dulu itu dulu berjuang pakai bedil ya, pakai tombak kuning, janur kuning, ya kan? Kalau sekarang kita berjuang dengan semangat ya, semangat juang. Kita berjuang nih sekarang, kita semangat juangnya kita ini apa? Melawan pandemi. Jadi gimana? Berikan yang terbaik pada diri kita, ya kan? Harus bagaimana? Harus melakukan misalnya vaksin, harus jaga prokes kemana-mana gitu ya. Jadi makna dari kesan itu kita anggap aja kita lagi berjuang melawan penjajah, yang penjajahnya itu adalah COVID gitu loh, ya kan? Coronanya itu musuhnya gitu. Ayo kita lawan, kita pasti bisa menang melawan corona. Kayak dulu kita menang melawan Belanda, melawan Jepang gitu. Itu aja. Yuk. Oke. Sekarang kita ke Pak Ramadan. Kedengeran suara saya, Pak? Halo, iya kedengeran Al. Al ya. Siapa Salwa ya? Oke. Bagi Bapak, hikmah apa yang dapat diambil dari perayaan Hari Kemerdekaan di masa pandemi ini? Oke, terima kasih. Saya jawab aja ya, nggak usah panjang-panjang. Hikmah Hari Kemerdekaan di masa pandemi adalah kita tujuannya adalah untuk bebas, tapi secara kebersamaan. Ya, ngapa pakai kebersamaan? Karena kan kita tahu nih, bangsa kita tuh dari dulu juga semangatnya kebersamaan itu tinggi. Para pejuang dari berbagai Nusantara itu bersatu padu semuanya di situ. Jadi kondisi saat ini menurut saya jadi seperti mereview keadaan zaman dulu, cuman saat itu tidak pandemi. Saat itu musuhnya adalah Belanda, penjajah. Nah, saat ini kita hanya melawan wabah. Nah, untuk itu di masa seperti ini harusnya kita juga penuh semangat untuk bebas dari pandemi secara bersama-sama. Kalau apapun yang kita kerjakan itu enggak secara bersama-sama, enggak akan mungkin kita bebas dari pandemi seperti ini. Untuk itu, ayo kita masa ini saling peduli antar sesama. Kalau saya memaknai Hari Kemerdekaan saat pandemi itu seperti itu. Salwa. Oke, terima kasih. Sekarang saya balik lagi ke Zaki. Silakan, Jak. Oke, Salwa, terima kasih.
Selanjutnya saya mau tanya lagi nih ke Madam Ani nih. Halo Madam Ani. Mikrofonnya Madam Ani. Maaf, Madam, itu masih di mute. Oke, Jaki. Maaf tadi masih di mute. Silakan Jaki. Eh, Madam, saya mau tanya nih. Ya. Harapan untuk Indonesia bagi Madam di hari kemerdekaan yang ke-76 ini apa sih, Madam? Harapannya semoga Indonesia makin berdamai, ya, makin maju, pemudanya makin bersemangat. Kemudian di masa pandemi ini semoga Indonesia bisa melewati selama berapa tahun ini ya, hampir 2 tahun ya, supaya Indonesia bisa melewati masa pandemi ini dengan dengan bersama-sama berjuang ya, saling bahu membahu. Kita dengarkan perintah dari, misalnya kalau kita di dalam sekolah, lingkungan sekolah, kita ikut kepala sekolah misalnya, semua siswa harus vaksin. Nah, ikuti langkah itu, ya kan? Kalau misalnya nanti sudah masuk, harus prokes pakai masker. Hayo, ya. Jadi Indonesia bangkit ya, Indonesia bangkit dari kepurukan ini ya. Semoga sukses ya, bismillah. Itu saja. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih ke Pak Ramadan. Bagaimana pesan dan kesan Bapak setelah mengikuti rangkaian acara perayaan kemerdekaan di SMA Negeri 4 Jakarta? Baik, terima kasih, Salwa. Kalau untuk pesan pada Anda semua, mungkin khususnya pada kita sebagai guru-guru juga, ayo kita semangat, jangan menyerah dalam keadaan seperti ini. Bersama pasti kita bisa melalui pandemi ini supaya cepat berlalu dengan cara, ya gitu tadi, kita ikhtiar banyak. Kita ikhtiar vaksin, kita ikhtiar lain-lainnya. Kita ikuti instruksi pemerintah, artinya kita harus berpositif, berbaik sangka dengan pemerintah. Apapun yang pemerintah lakukan, intinya adalah demi kebaikan kita sebagai rakyatnya. Kemudian juga meskipun saat ini dan mudah-mudahan khususnya di Jakarta kondisinya zonanya sudah membaik, tidak memungkinkan untuk kita jangan sekali-kali kendor atau lalai kembali. Jangan sampai kita mengabaikan yang kita sudah lakukan sudah cukup baik gitu. Ya, kedepannya. Jadi kita tujuannya adalah kita pengen segera sekolah itu bertemu tatap muka, kalian bertemu teman-teman, kalian bertemu guru juga pengen ketemu dengan murid-muridnya, seperti itu. Kalau untuk kesan untuk acara yang kemarin kita lakukan, itu sepenuhnya hasil karya kalian, siswa-siswa yang sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah mempersiapkan segala hal dengan baik, dan juga nggak lupa hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan guru tentunya, supaya tidak melampaui batas-batas yang semestinya tidak kalian lakukan. Untuk kedepannya pasti kalian bisa berinovasi, bisa lebih kreatif dalam hal acara-acaranya, dalam hal pengisian acaranya, dan tim kerjanya juga semoga kedepannya itu bisa lebih baik. Apalagi juga ini IBS ya, IBS sebagai wadah juga sebagai wadah humas
nilai jual kita lah di SMA 4 itu untuk ke masyarakat itu seperti apa sih, di dalam SMA 4 itu seperti apa. Oh, kegiatannya kok banyak segini, banyak banget. Talent-talent yang di SMA 4 itu banyak banget, guru-gurunya luar biasa, muridnya juga luar biasa. Mungkin seperti itu, Salwa. Oke, keren banget nih jawabannya for listener. Saya ada satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Ramadan. Bagi Bapak, apa peran lembaga pendidikan, khususnya SMA Negeri 4 Jakarta, dalam memaknai Hari Kemerdekaan? Oke, peran lembaga pendidikan yaitu sebagai wadahnya yang ada situ guru-guru, para pendidik yang pastinya itu sebagai panutan atau pegangan kalian saat belajar. Karena apa? Pentingnya sekolah sendiri itu, kalau pikiran saya sendiri ya, ini kalau cara berpikir saya sendiri itu, sebaik apapun informasi teknologi, tanpa guru, tanpa sekolah, itu nothing. Ya, kita dalam keadaan seperti ini karena keadaannya saja. Tapi dengan sentuhan tatap muka, itu mungkin semuanya akan berbeda dari hal daya serap belajar kalian, bentuk pertanyaan-pertanyaannya kalian bisa lebih dapat kalian serap seperti itu. Jadi gunanya sekolah ya pastinya kita turut serta sebagai penyelenggara atau mengisi kemerdekaan bagi kalian putra-putri anak bangsa yang bersekolah di SMA 4 tentunya. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa dari Pak Ramadan dan juga Madam Ani yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam program acara kita pada kali ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Zaki dan juga Salwa mewakili seluruh kru IBS ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam program acara For Me and You dari IBS. Selamat siang dan sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ramadan dan Madam Ani. Oke, for listeners, kita sama-sama tahu nih, kalau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Yang pastinya terdapat banyak banget keberagaman suku, adat budaya, dan juga bahasa. Tapi, selain itu, kita juga punya ragam rutinitas loh. Atau mungkin ya biasa disebut berbagai macam kegiatan adat itu tadi. Oh, maksudnya gini kali ya. Kalau di acara-acara besar di beberapa daerah kan suka ada perayaan khusus gitu loh, for listener. Contohnya, yang aku tahu nih ya, kayak di daerah Kepulauan Riau, itu ada kegiatan yang namanya Lomba Sampan Layar. Jadi dalam perlombaan ini, peserta harus menyusuri perairan dengan menggunakan sampan atau perahu yang sudah dihias terlebih dahulu, for listener. Para peserta beradu cepat untuk mencapai finish dengan panjang lintasan sekitar 5 km, for listener. Nah, selain di Kepulauan Riau, di Lombok juga ada banyak banget aktivitas-aktivitas yang dibuat warga untuk memeriahkan acara 17-an itu loh, for listeners. Salah satunya ada lomba lompat kodok. Jadi, cara main lompat kodok itu, anak kecil dimasukkan ke dalam karung, lalu kepalanya itu dipakai helm, dan mereka harus lompat seperti kodok, gitu. Tapi nih aja, kan kita tahu ya, mereka itu anak kecil. Jadi ada tuh yang mereka tuh nggak lompat, malah guling-guling gitu. Ya, I know sih mereka anak kecil, tapi itu bakalan didiskualifikasi nggak sih? Oke, tanpa basa-basi yang lebih banyak, mending kita lihat video berikut ini. Aduh, ternyata. 8, 7, 6, 5,
banget Salwa tadi videonya. Dan itu masa tadi ada anak-anak yang berguling-guling gitu. Itu bikin aku tawa banget sih, sumpah ngakak banget. Dan ya tadi tuh ada acara makan lontong sebanyak itu sih kalau aku ada di sana ya, udah pasti aku makan dan mungkin aku bisa jadi juara 1 di sana. Wow, keren banget. Dan pastinya aku juga ikutan dong, aku nggak mau kalah. Karena ya aku suka makan, jadi kalau misalkan ya kalau ikut lomba lontong mungkin aku juga menang kali ya. Oke, bisa jadi tayangan kita berdua nih. Oke, kalau gitu. Ngomong-ngomong Mijak, kita tuh udah ada di penghujung acara loh. Wah, nggak kerasa deh ya. Kita udah ngobrol banyak banget dari tadi. Iya. For listener udah bosen gak sih dengerin kita ngoceh-ngoceh terus? Semoga enggak ya. Ya udah saatnya kita pamit undur diri. Tapi jangan lupa tetap pantengin terus 104,3 For FM di program acara For Me and You dari kami sepenuh hati. Dan buat kamu dimanapun berada, harus tetap positif dan jaga kesehatan ya. Saya Jaki. Dan saya Salwa. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.